Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Rizka Nurfaidah, NPM 128, dari kelas PGSD E 2019. Di sini saya akan memaparkan contoh, ragam, dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaraannya. Variasi bahasa muncul karena adanya pengaruh budaya, sejarah, dan demografi. Berbagai macam variasi bahasa terkadang memiliki makna yang sama pada bahasa Indonesia. Contoh ragam bahasa di Indonesia yang pertama, bahasa Sunda. Contohnya, nami abdi teh Rosa, abdi teh boga imah. Yang kedua, bahasa Betawi, nami aye Rosa, aye kagak punya rumah. Dalam bahasa Jawa, jenengku Rosa, aku orang duwe rumah. Dari ketiga contoh ragam bahasa di Indonesia memiliki makna yang sama, yaitu nama saya Rosa, saya tidak punya rumah. Contoh ragam bahasa pada media pengantarnya. Ragam bahasa yang pertama adalah ragam lisan. Contoh produk yang pertama berbicara, berpidato, berdiskusi, dan yang terakhir presentasi. Ragam bahasa yang kedua ragam tulis. Contoh produk menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, dan pembuatan makalah. Contoh ragam bahasa pada media pengantarnya. Ragam bahasa lisan. Contoh produk berbicara. Dari gambar di samping, adanya dua orang yang melakukan percakapan. Yang satu mendengarkan saat ada yang berbicara, dan yang satu lagi berbicara, dan orang yang satunya mendengarkan. Jadi adanya proses saling berbicara. Kemudian berpidato. Contoh produk di samping adalah gambar Bapak Presiden, Bapak Jokowi, yang melakukan pidato di Istana Merdeka. Kemudian berdiskusi. Gambar contoh produk di samping terdapat 4 orang yang melakukan diskusi dari tempat duduknya yang membentuk lingkar dan saling mendiskusikan tentang suatu hal. Kemudian presentasi. Contoh produk pada gambar tersebut ada salah satu orang yang memaparkan tentang materi, kemudian ada yang mendengarkan, dan ada yang memperhatikan. Kemudian saat selesai presentasi, ada yang bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Contoh ragam pada tulis, contoh produk menulis surat. Dari gambar di samping, contoh menulis surat lamaran kerja. Kemudian ada contoh makalah. Bentuk makalah biasanya seperti pada gambar di samping. Contoh ragam bahasa pada situasi. Situasi yang pertama, formal, digunakan pada situasi resmi. Contoh, pidato kenegaraan, surat dinas, dan penulisan karya tulis ilmiah. Contoh ragam bahasa pada situasi. Situasi kedua, semi formal, menggunakan kalimat yang tidak lengkap gramatikanya dan kosakata yang dipilih cenderung tidak baku. Contoh kepada teman, kepada orang terdekat. Contoh ragam bahasa pada situasi yang ketiga, yakni non-formal, bisa digunakan oleh seseorang untuk melakukan komunikasi pada orang yang hubungannya sudah akrab. Contoh yang pertama, keluarga. Kedua, teman karib. Ketiga, teman kuliah. Contoh kata yang biasa digunakan pada situasi formal, semi formal, dan non-formal. Yang situasi formal yakni
Kata saya, Anda, Bapak, Ibu, dan Saudara. Semi formal, aku, kamu, Bung, dan Mbak. Situasi non formal, ane, eneng, situ. Kemudian laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkuh bidang atau homestyle dan keilmuan. Pembagian laras bahasa yang paling terkemuka diajukan oleh Jost tahun 1961, membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu yang pertama baku, yang kedua resmi atau formal, yang ketiga konsultatif atau konsultatif, yang keempat santai atau casual, dan yang kelima akrab atau intimate. Contoh ragam yang merupakan laras bahasa. Yang pertama, wacana tentang teknologi komunikasi, wacana yang berhubungan dengan persoalan kesehatan, wacana surat kabar, dan wacana bergaya. Jadi, kesimpulannya, antara ragam bahasa dengan laras bahasa saling terkait dalam perwujudan aspek komunikasi bahasa. Laras bahasa akan memanfaatkan ragam bahasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.